Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan light novel dari Death March, yaitu di volume ke-8 yang part 6. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Teriakan gembira Arisa pun bergema di hutan yang hijau karena dia telah mendapatkan Hercules. Hari itu mereka pergi berburu dengan para elf dan mereka telah sampai di tempat pertemuan lebih awal sebelum para elf datang. Karena mereka mendengar pemandangan di sana sangat indah. Jadi Arisa dan Lulu pun ikut dalam berburu untuk memeriksanya. Jadi para gadis pun semuanya mengenakan pakaian ekspedisi safari yang serasi. Sambil turun dari puncak pohon menggunakan Space Magic Rank Short Range Teleportation, Arisa pun memberi satu kumbang yang panjangnya sekitar 1 kaki. Setelah memeriksanya, Sato pun menyadari bahwa kumbang itu menyerupai kumbang Hercules dan layar AR Sato pun menyebutnya dengan Beetle Bolenan Spearhorn. Lulu dan Nana yang sedang memetik madu dengan Sato pun menatap Arisa, tetapi ketika mereka menyadari itu adalah serangga, mereka pun kehilangan minat mereka dan kembali memanen tanaman liar. Namun, Pochi dan Tama malah menghujani Arisa dengan pujian dan bertekad akan menemukannya juga. Tama dan Pochi pun segera mulai memanjat pohon di dekatnya juga untuk berburu serangga. Tama pun melakukan putaran di udara sebelum mendarat di tanah untuk memamerkan kumbang rusa dengan ukuran yang sebanding dengan Arisa. Pochi pun melihat sekeliling di puncak pohon, kemudian dia pun melihat sesuatu dan melompat ke cabang lain sambil menjulurkan kepalanya ke lubang di pohon. Lalu Pochi pun muncul kembali dari lubang dan segera terbang langsung dari cabang. Saat Pochi berteriak, Sato pun menggunakan tangan ajaibnya untuk menangkap Pochi di udara. Arisa pun bertanya kepada Pochi apa yang ditangkapnya. Pochi pun menyodorkan ulat sebesar anak anjing yang membuat Arisa mundur perlahan. Saat itu terjadi, para elf pun tiba bersama dengan Liza di depan dan Mia di belakang. Melihat mangsa yang ditangkap Pochi, para elf pun setuju bahwa itu adalah sesuatu yang lezat untuk dimakan jika dimasak dengan baik. Sekarang setelah para elf tiba, mereka pun bisa memulai perburuan. Teriakan Tama dan Pochi pun menggema melalui pepohonan. Mereka menggunakan tanaman gantung rendah untuk berayun dari cabang ke cabang. Kemudian Nana pun mengambil sepotong tanaman, merambat dan menatap Sato tanpa ekspresi. Meskipun begitu, Sato tahu bahwa Nana sama bersemangatnya dengan Tama dan Pochi. Arisa yang tidak ingin berayun pun mengikatkan diri ke belakang Nana menggunakan teknik foundation penguatan tubuh. Namun, sebelum Arisa bisa menyelesaikan protesnya, dengan tidak sabar Nana pun berayun. Jeritan Arisa pun mengibaskan embun dari pepohonan di sekitarnya. Melihat adiknya menjerit di punggung Nana, Lulu pun menjadi pucat dan gemetaran. Kemudian Sato pun mengangkat Lulu dengan tangan ajaib, lalu mengangkatnya dan melayang di udara dengan skyrunning. Wajah Lulu pun berubah dari pucat menjadi merah cerah karena mulai terbiasa berada dekat dengan Sato. Dengan melambai ke Mia dan Liza, Sato pun pergi mengejar para elf dan anggota rombongan yang lain sambil melompat-lompat di udara. Sato pun memegang Lulu dengan aman ketika dia melompat dari pohon ke pohon sampai mereka tiba di titik peristirahatan di hutan. Sato pun melihat wajah para gadis yang dipenuhi dengan senyum karena perjalanan yang menyenangkan itu. Ketika Arisa menatap Lulu yang masih menempel pada tubuh Sato, seringai lambat dan pun menyebar di wajah Arisa dan dia pun mulai memukul punggung Lulu sambil membisikkan sesuatu. Sambil berputar dengan wajah yang merah cerah, Lulu pun melesat menjauh dari Sato sambil menjegal dan menutupi mulut Arisa dengan tangannya yang ramping. Kemudian Sato pun mendengar Mia yang memanggilnya dari belakang Liza yang menandakan pasangan terakhir itu juga telah tiba. Daerah yang mereka kunjungi adalah dataran tinggi di sebelah danau yang jernih di mana banyak bunga-bunga yang bermekaran di sepanjang tepiannya yang ditemani berbagai varietas kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Di dataran tinggi itu juga ada beberapa kerbau yang sedang mengunyah rumput sehingga menambah suasana damai.
Tama pun membungkuk ke depan seperti kucing sungguhan sambil menggoyangkan pantatnya beberapa kali sebelum menerkam kupu-kupu untuk bermain dengan mereka. Setelah semuanya sampai, ia pun menjelaskan bahwa daerah itu sangat aman. Jadi, dia pun mempersilahkan semuanya untuk beristirahat di sana. Untuk lebih aman, Sato pun memeriksanya kembali di peta. Dan seperti yang dikatakan oleh dia pun tidak menemukan makhluk berbahaya atau agresif di daerah itu. Namun ada satu hal yang menarik perhatian Sato, yaitu sebuah pohon Elder Tree di tengah danau yang kehilangan daunnya. Sehingga dia pun menanyakannya kepada Hiya tentang hal itu. Hiya pun menghakikannya Sato untuk tidak mengkhawatirkan karena mereka cenderung tidak banyak bergerak. Pohon itu memiliki beberapa sampul dan lubang di tengah batang yang terlihat seperti wajah seorang laki tua dari sudut kanan. Sato pun tertarik untuk berbicara dengan pohon itu setidaknya satu kali. Tapi Hiya mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berbicara daripada raksasa. Setelah kekhawatirannya diatasi, Sato pun mengambil busur dan anak panahnya lalu mengangguk kepada para elf untuk mulai berburu. Namun, dua orang elf segera menghentikannya dan menuju ke pantai. Nona Gia pun menggunakan mantra pendek yang terdengar seperti roh sihir. Lalu permukaan danau pun berteriak dan gumpalan kecil berwarna biru pun melayang dari permukaan. Menurut ER1 itu disebut batu air. Dengan visi rohnya, Sato pun bisa melihat bahwa roh air itu melilit batu air dan membawanya ke pantai. Nona Gia pun mengambil batu air itu lalu mengalirkan sihir ke yang lain dan menunjukkan kepada mereka bagaimana cara menciptakan air untuk membantai mangsa. Setelah semuanya siap, Arisa pun berpose aneh di perkemahan sambil mengatakan siapapun yang menangkap tangkapan terbesar akan memenangkan mahkota bunga dan ciuman darinya yang menggemaskan. Karena Nana sangat menyukai bunga-bunga di sana, Sato pun membiarkannya tinggal bersama Lulu dan Arisa. Sedangkan Mia, gadis-gadis Beastfolk dan Sato semua mengikuti para elf dari camp. Gadis-gadis Beastfolk pun menatap kawanan Great Bolenan Buffalo dengan mata mereka yang bersinar. Mereka berada sekitar 300 kaki jauhnya sehingga dapat dijangkau hanya dengan busur pendek. Salah satu elf pun memasang penghalang suara dalam Wind Magic sehingga kawanan itu tidak akan mendengar mereka saat mengatur strategi. Saat merancang strategi, Sato pun tidak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh peri-peri pendek. Jadi Sato pun menoleh ke salah satu peri untuk agak cerewet untuk menjelaskannya. F itu pun menjelaskan bahwa di daerah itu predator karnivora sangat langka, sehingga membuat populasi kerbau dapat tumbuh terlalu besar dan mengkonsumsi semua vegetasi yang ada jika dibiarkan. Jadi, tujuan perburuan mereka hari itu adalah untuk mengurangi populasi mereka hingga jumlah tertentu. Mereka akan mengejutkan kawanan ternak itu untuk melarikan diri dan memburu 10 kerbau yang lebih lambat. Setelah mendengarnya, Sato pun paham. Setelah mereka menentukan jumlah buruan mereka dan akan memulai perburuan, seorang bocah peri yang tampak akrab pun berlari menghampiri mereka. Dia adalah Goya, teman masa kecil Mia. Bocah itu pun mengangguk dan menunjukkan busurnya pada Mia lalu memelototi Sato sambil mengatakan bahwa dia ingin berkompetisi dengan Sato. Mereka pun bersepakat bahwa siapapun yang bisa menangkap yang terbesar dari 10 kawanan yang tertinggal akan menjadi pemenangnya. Setelah itu, Sato pun memberikan penjelasan sederhana tentang strategi kepada gadis-gadis Beastfolk dan memperingatkan mereka untuk tidak terkejut dengan suara keras yang dihasilkan oleh sihir. Karena mereka berencana untuk menyerang kerbau secara langsung. Mereka pun berubah dari pakaian safari mereka menjadi baju kulit paus. Goya pun memulai nyanyiannya yang diikuti oleh Nona Gia. Mia dan Sato pun mengarahkan panah ke busur pendek mereka. Goya dan elf lainnya menggunakan busur panjang. Semua busur elf termasuk milik Mia berdesain dengan elegan, ukiran dan dawai dekoratif. Menurut tampilan ER1, mereka semua adalah busur buatan peri dengan berbagai keistimewaan seperti peningkatan akurasi dan jangkauan. Sedangkan Sato menggunakan busur berburu pendek yang dia buat sendiri yang tidak memiliki efek khusus. Tapi itu sudah cukup untuk jarak 3 meter. Maksudnya 300 kaki. Ketika mantra Goya selesai, angin sepoi-sepoi pun bertiup di sekitar Mia dan para peri lainnya lalu mengalir ke arah kawanan atas sinyal peri Farbose. Sihir Miss Gia pun menciptakan suara ledakan yang bergema di dataran tinggi itu.
Kerbau yang terkejut itu pun mundur dan mulai melarikan diri dengan pemimpin mereka di depan kawanan. Gadis-gadis Beastfolk pun melesat keluar dari semak-semak dengan cepat. Peran mereka adalah untuk menghabisi semua yang selamat dari tembakan panah. Poci pun berjalan di bagian depan dan terus berlari sambil menghindari apa saja yang menghalanginya. Para elf yang telah merapal mantra mereka pun memuji gadis-gadis Beastfolk ketika mereka mempersiapkan panah mereka. Ketika Sato melihat gadis-gadis Beastfolk dari sudut matanya, elf lain pun menembakkan panah pertama mereka. Sato pun menembakkan 4 panah lagi setelahnya dan kemudian memeriksanya untuk melihat apakah ada yang lain yang kehilangan target mereka. Dua elf yang telah merapal mantra dan siap untuk menembak pun menurunkan senjata mereka tanpa menembak karena mereka telah membaca lintasan panah yang telah dilepaskan sebelumnya. Saat Sato memeriksa layar AR-nya, dia pun melihat bahwa beberapa kerbau yang ditargetkan masih hidup. Tetapi, gadis-gadis Beastfolk dengan cepat menghabisi mereka dengan menggorok leher mereka dengan belati. Namun, seekor kerbau yang telah ditargetkan Mia pun berdiri dan menyerbu Poci dengan tanduknya. Poci yang ringan pun terlempar ke udara seperti bola. Dengan nalurinya, Sato pun bergegas keluar dari semak-semak, tetapi saat Sato perhatikan AR-nya, dia pun melihat Poci tidak terluka. Itu berkat baju besi yang dibuatnya sehingga benda seperti tanduk kerbau tidak akan bisa menembusnya. Meskipun sedikit lega, Sato pun mengirimkan tangan ajaibnya dengan diam-diam untuk melindungi Poci yang jatuh. Tama pun telah mengangkangi leher banteng dan bergantung pada tanduknya seperti bintang rodeo. Sato pun segera melompat di belakangnya untuk mencegahnya agar tidak terluka. Sato pun meraih tanduk kerbau itu dan menarik kepalanya ke belakang lalu menggunakan magic hand-nya untuk menjaga Tama tetap aman di tempatnya. Tama pun segera mencondongkan tubuhnya ke depan dengan lancar dan menarik belati di sepanjang tenggorokan banteng itu. Setelah itu Sato pun meraih Tama dan melompat dari banteng itu untuk mencegah mereka terluka saat jatuh. Liza pun segera membantu Poci berdiri dan memastikan bahwa Poci tidak terluka. Tidak lama kemudian, para elf pun tiba dan langsung memeriksa mangsa dengan mata menyipit. Lalu kemudian menatap Sato dengan senyum sambil memuji keterampilan Sato. Mia pun mengangkat lengan Sato dan membuat pengumuman tanda kemenangan. Pada saat itu Sato pun memperoleh gelar Bow Master. Setelah itu Sato pun berbalik untuk melihat Goya dengan air mata di matanya. Saat itu Goya pun melarikan diri tanpa menunggu untuk mengkonfirmasi hasil pertandingan. Para elf lainnya pun mengawasinya pergi dengan ekspresi yang agak prihatin. Secara keseluruhan, Sato telah menjatuhkan 6 kerbau. 3 lainnya dijatuhkan oleh elf dan Mia menjatuhkan 1. Sedangkan Goya belum menjatuhkan satupun kerbau. Sehingga itulah sebabnya ia tidak perlu menunggu untuk mencari tahu siapa pemenangnya. Alasan Sato mendapatkan 6 adalah ketika dia menembakkan 5 panah, salah satu tembakannya langsung menembus 1 kerbau dan menusuk yang kedua. Tapi pemburu yang menjatuhkan kerbau terbesar adalah Mia. Sehingga itu membuat Goya berlari pergi sambil menangis. Salah satu elf pun bersuara pendek menggunakan Earth Magic Spell Leaf untuk meletakkan beberapa tubuh kerbau di tanjakan untuk mengeringkan darah kerbau. Yang lain pun menggunakan manipulasi tumbuhan untuk menggunakan gulma dan rumput untuk mengangkat kerbau. Begitu kerbau telah dikeluarkan, gadis-gadis Beastfire pun segera melakukan tugas mereka untuk menyembelih bagian tubuh kerbaunya. Kemudian daging itu pun diangkut menggunakan magic bag buatan elf yang merupakan alat yang mirip dengan garage bag. Pembuatnya adalah teman salah satu peri di sana. Jadi Sato pun berencana untuk dibuatkan tas ajaib juga untuk masing-masing anggotanya selama mereka tinggal. Ketika mereka kembali ke sisa kelompok yang tinggal, mereka pun disambut oleh sekelompok peri bunga. Arisa, Lulu, dan Nana pun mengenakan mahkota bunga di kepala mereka dan menjalin bunga ke rambut mereka. Arisa dan Nana pun berpose untuk dipuji, jadi Sato pun memuji mereka. Lulu pun menunduk dengan malu-malu saat Sato melihatnya. Dua gadis Beastfolk muda-muda pun tampak senang dengan bunga yang diberikan Arisa pada mereka. Selain mereka, Sato pun juga memberi pujian kepada Liza dan Mia yang memiliki sikap yang sangat kontras dengan para gadis lainnya. Begitu semuanya selesai dan mulai bersiap untuk makan siang, para elf pun datang untuk mengagumi kuali milik Sato. Peri itu pun menatap kuali di mana Sato sedang merebus daging yang berotot itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan light novel Death Smart-nya.
Untuk besok kita akan membahas kelanjutan dari video yang kemarin, yaitu Shinkanomi, pertarungan antara Zakiya melawan Seiichi. Dan sampai di sini dulu, see you.